Assalamualaikum Ustadz dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, titipan pertanyaan ya. Siap. Ustadz, bagaimana cara menghadapi atau nyikapin suami yang sudah lama tidak memberi nafkah batin, tapi nafkah lahir pun tidak dipenuhi. Seperti misalnya suami ini selalu bikin istri kesal. Nah, istrinya itu kayaknya sudah lelah gitu, Ustadz. Gimana nasihatnya untuk seorang suami dan nasihat juga untuk seorang istri cara menghadapinya? Ini yang bertanya suami apa istri? Yang bertanya ini suami apa istri? Yang bertanya ini seorang istri. Seorang istri, oke. Jadi nasihat buat istrinya dong. Suaminya kan udah nggak bener ini. Iya, nasihat buat istri. Yang pertama, karena yang bertanya, jadi kadang-kala sebagian orang berpendapat, Ustadz nih kok belain suami? Bukan belain suami, karena yang bertanya seorang istri. Anda mengarahkan istri bagaimana dia menghadapi suaminya. Kalau yang bertanya seorang suami, maka Anda mengarahkan suami bagaimana dia menyikapi istrinya. Jadi bukan kita sedang membela fulan atau membela fulan. Kita sedang menjelaskan tentang bagaimana menyikapi masalah yang ada. Yang pertama, bagi seorang wanita, hendaklah dia bersabar. Ini yang pertama. Bersabar. Karena sebagian kehidupan, bukan sebagian ya, mungkin setengah hidup kita ini harus dengan sabar. Setengahnya lagi dengan bersyukur kepada Allah SWT. Karena semuanya adalah ujian. Bersabar. Udah lama bersabar Ustaz. Yang kedua, lihat kepada yang di bawahnya. Karena ada orang-orang yang mendapatkan bencana lebih berat dari kita. Yang ketiga, banyakin sholat. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dalam menghadapi masalah-masalah itu kalian dengan bersabar dan sholat. Di sholat itulah Nabi SAW seringkali mengadukan permasalahan yang dihadapi dari kaumnya, dari umatnya, yang macam-macam model-model mereka. Maka beliau SAW melarikannya ke sholat. Kemudian yang keempat, kenapa suami tidak memberikan nafkah? Ini pertanyaan yang perlu digali jawabannya. Ada apa masalah sama dia? Mungkinkah fisik dia sudah tidak mampu? Maka tugas istri, bagaimana mengobatin suaminya. Kalau tadi itu kan bagaimana mengadukan masalahnya kepada Allah SWT, sekarang dia bagaimana mengobatin suaminya yang sakit umpamanya. Baik itu sakit kejiwaannya, atau sakit umpamanya fisiknya sehingga dia tidak bisa melayani istrinya, diobatin dengan cara apa? Ya kalau ramuan dikasih ramuan atau apa ya, sehingga dia bisa bangkit lagi semangatnya, fisik dia semakin kuat. Karena ada laki-laki memang yang nggak peduli sama kesehatan dia. Dia lupa kalau dia mungkin nggak berhasrat, tapi istrinya masih berhasrat. Padahal di antara hak seorang wanita, kalau seorang laki-laki itu minta dilayani, istri menolak dan suami marah, itu dilaknat sama malaikat sampai subuh. Bagaimana kalau wanita yang minta suami tidak melayani? Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang sepadan, yang setara dengan kewajiban dia. Laki-laki memang memiliki derajat yang lebih, tapi secara hak ada hak istri juga dalam hal tersebut. Maka di sini istri bagaimana sekarang ngobatin suaminya, kasih ramuan, kemudian dipijetin suaminya. Istri berusaha untuk tampil indah, menawan setelah dikasih ramuan. Kalau nggak dikasih ramuan, istri mau tampil menawan dan menarik pun kayak tembok sama suaminya, karena memang dia sudah nggak punya hasrat. Tadi diobatin suaminya, diobatin, dipijet, diterapi atau apalah, diajak olahraga sehingga muncul kembali hasrat dia yang seperti itu, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada istrinya. Kemudian tadi berkaitan dengan ya nafkah batin, enggak, suami suka jengkelin istri. Jadi ada satu kekurangan suami yang berdampak kepada yang lainnya.
Salah satunya tadi masalah nafkah batin. Kadangkala suami nggak mampu. Apa yang dia lakukan? Cari-cari kesalahan istri. Dia tidak ingin disalahkan. Istri yang harus paham, oh ini seperti ini. Berarti aku yang harus tutup bagaimana membuat suami tidak mencari-cari kesalahan, tidak bikin jengkel. Karena ada sesuatu yang dia lemah. Orang itu kadangkala kalau dia punya salah, dia berusaha untuk menyerang dengan harapan dia menang. Karena ada yang mengatakan sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Maka istri yang paham, oh suamiku mungkin seperti itu, diobati. Insya Allah mudah-mudahan waras suaminya. Dan ada seorang suami yang cerita sama anak. Dia ngomong, Ustaz, anak ini terus terang, Ustaz, sama istri itu nggak hasrat sama sekali, Ustaz. Kenapa? Kalau ngomong pedes, Ustaz. Pedes. Jadi mau melayani itu nggak ada, Ustaz. Nggak ada hasrat sama sekali. Masalahnya di istri. Si istri mengatakan suaminya didukunin sehingga tidak bisa melayani. Padahal sang suami nggak punya hasrat gara-gara ngomong istrinya. Ya, ada istri-istri mungkin yang kasar ngomongnya, nggak lembut. Coba lembut dipijetin suaminya sambil dibisik-bisikin atau apa. Insya Allah, Allah akan mengembalikan kembali masa-masa indah itu. Dan jangan lupa untuk berdoa, mohon pertolongan Allah SWT. Karena awal dan akhir hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kita hanya berusaha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.